got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naradia Ulhaq dari kelas 12 IPS 3. Pada video ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang tokoh pejuang wanita atau tokoh pahlawan wanita yang bernama Opo Daeng Risaju. Sejak masih muda, dia adalah bukan gadis biasa, meskipun dia hidup di kalangan bangsawan yang dimana kita tahu bangsawan itu sangat teliti, sangat rapi, teratur ya hidupnya. Tapi hatinya si Daeng Opo Risaju ini sering merasa gelisah karena sering mendengar para petani di sekitarnya itu menjerit-jerit karena hasil panennya dirampas oleh tentara sekutu atau tentara Belanda. Seiring berjalannya waktu, dan nama asli Opo Daeng Risaju sebenarnya adalah Famajah. Nah, si Famajah menikah dengan bangsawan pada masa itu yang bernama Haji Muhammad Daud. Lalu setelah suaminya meninggal, ia kemudian mengambil gelar Opo Daeng Risaju. Pada usia sekitar 47 tahun, ia mengambil langkah besar, bergabung dengan Serikat Islam atau SI, organisasi pergerakan yang kala itu menjadi wadah perjuangan rakyat. Di masa itu perempuan jarang sekali kita lihat duduk di bidang politik, di panggung politik, apalagi melawan penjajah. Namun Opo Daeng Risaju tidak peduli akan hal itu. Ia turun langsung ke kota-kota atau ke kampung-kampung dan di desa-desa. Ia mengajak untuk rakyatnya menyatu atau bersatu untuk melawan penjajah, menyebarkan semangat kemerdekaan dan menyalakan api keberanian di dalam setiap orang yang ditemuinya. Akan tetapi, tentu Belanda tidak tinggal diam akan hal itu. Setelah mendengar itu, Belanda kemudian langsung menangkap Opo Daeng Risaju atau Famajah. Ia meskipun usianya sudah tua, dia tetap disiksa oleh penjajah dan tetap memenjarakannya. Usianya sudah lebih dari 50 tahun atau setengah abad saat itu, namun tubuh ringkinya menolak menyerah. Nah, karena Opo Daeng Risaju ini sering disiksa oleh penjajah atau tentara sekutu di penjara, sehingga membuat pendengarannya itu menjadi tidak bisa aktif lagi atau tuli lah. Tetapi meskipun telinganya tuli, meskipun telinganya nggak bisa mendengar atau tuli, dia tetap memerjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa itu dengan hatinya tetap mendengar panggilan tanah air pada masa itu. Coba kita bayangkan seorang perempuan tua, tubuhnya lemah, yang tidak punya pendengaran sama sekali pada itu, namun sorot matanya tetap menyala, penuh keberanian. Ia pernah berkata bahwa lebih baik mati, lebih baik menderita daripada dijajah oleh penjajah. Dan benar, pengorbanannya tidak sia-sia dan pengorbanannya begitu besar bagi Indonesia. Ia mengorbankan kesehatan, harta, dan waktu tuanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1964, dalam usianya yang ke-84 tahun, Opo Daeng Risaju menghembuskan napas terakhirnya. Namun mungkin tak setenar pahlawan wanita yang lain seperti Raden Kartini atau siapa itu
yaitulah Raden Kartini. Akan tetapi jejaknya untuk memperjuangkan tanah air itu sangat berarti bagi Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi mengakui jasanya dan mengangkat beliau dan dia diberi gelar oleh Indonesia dengan gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Dan itulah video singkat dari saya mengenai penjelasan tentang Opu Deang Risaju, dan kurang lebihnya minta maaf atas sebesar-besarnya karena saya masih masih belajar akan sejarah Indonesia sebelum-belumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.